Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Leni Suci Rahayu, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN 1 Pelosok Kandang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan, saya hanya mentransfer materi pelajaran kepada peserta didik. Saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya juga hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya dari nilai siswa mengerjakan tugas atau siswa mengerjakan ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran tetap berpusat pada guru. Sebelumnya, saya hanya meminta siswa untuk menghafalkan materi, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh siswa. Kemudian, saya tidak mempedulikan apakah siswa benar-benar memahami materi yang saya sampaikan. Saya hanya berpusat pada ketercapaian materi yang saya ajarkan, mengingat materi yang saya ajarkan sangatlah padat. Sehingga saya merasa sering gagal jika murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan kognitifnya saja, tetapi juga harus memperhatikan afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, dan juga guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Kemudian, saya juga menerapkan pembelajaran abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid, berusaha menjadi tauladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Saya juga mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.